Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaannya pagi ini? Baik, alhamdulillah. Sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas, dipersilahkan untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, sekarang Ibu absensi terlebih dahulu ya. Agar tahu siapa saja yang pada kesempatan hari ini tidak mengikuti pembelajaran hari ini. Sinta, Randy, Rizky, Fadil, Julia, Hafid, Paris. Kemana Paris? Ada yang tahu hari ini Paris tidak berangkat sekolah, kenapa ya? Oh, sakit. Sejak kapan? Innalillahi. Ya sudah, kita berdoa untuk kesembuhan Paris ya. Berdoa mulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, semoga di masa pandemi ini kita selalu dilindungi oleh Allah dan selalu meningkatkan imunitas tubuh kita agar tidak terserang penyakit yang berbahaya. Baik, semuanya sudah Ibu absen ya. Yang tidak hadir hanya satu orang, yaitu Paris. Baik, apakah kalian pernah merasakan bahwa lama-kelamaan suhu bumi itu semakin panas? Mengapa demikian? Nah, jawabannya akan kita bahas pada pembelajaran kali ini, yaitu tentang pemanasan global. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, untuk menjelaskan tentang pemanasan global. Yang kedua, untuk menjelaskan penyebab dari pemanasan global. Yang ketiga, menjelaskan tentang dampak dari pemanasan global. Sebelum kita memulai, Ibu akan memberikan sebuah tayangan mengenai dampak dari pemanasan global. Nah, sekarang bisa kita lihat di sini. Setelah kalian melihat tayangan tadi, apa yang kalian pikirkan mengenai tayangan yang tadi? Baik, Hafid. Iya, betul. Siapa lagi? Siapa lagi yang ingin mengungkapkan apa yang kalian rasakan saat melihat tayangan tadi? Silakan, Randy. Oh iya, betul. Tayangan tadi adalah dampak dari pemanasan global. Seperti yang telah disebutkan oleh teman kalian yaitu Hafid dan teman kalian juga Randy. Nah, di sini apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Silakan yang lainnya. Oh iya, Sinta. Betul. Yang lainnya? Randy lagi. Oh iya, tidak apa-apa, silakan. Betul sekali. Nah, sekarang Ibu jelaskan ya, pemanasan global itu apa sih? Jadi, pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata pada atmosfer dan permukaan bumi, serta perubahan yang secara permanen dapat mengubah iklim. Nah, secara garis besar, pemanasan global itu yaitu peningkatan suhu bumi sehingga bumi terasa lebih panas, yaitu disebutnya dengan pemanasan global atau global warming. Selanjutnya yaitu penyebab dari pemanasan global. Ada yang tahu penyebab dari pemanasan global? Baik, kalau belum tahu, sekarang Ibu jelaskan ya.
pertama yaitu polusi CO2 atau karbon dioksida. Polusi karbon dioksida ini berasal dari kegiatan atau aktivitas manusia, seperti proses pembakaran pada mesin kendaraan, serta mesin pabrik atau industri, dan pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil. Nah, polusi ini merupakan penyumbang terbesar penyebab global warming yang terjadi pada saat ini. Selanjutnya, penyebab yang kedua yaitu penggunaan bahan kimia. Nah, contoh dari penggunaan bahan kimia yaitu misalnya pupuk tanaman. Pupuk tanaman mengandung bahan kimia yang berupa gas nitrogen oksida, di mana kapasitasnya lebih besar, yaitu 300 kali lebih besar daripada karbon dioksida. Jadi, pupuk tanaman ini dapat menyebabkan pemanasan global. Selanjutnya yang ketiga, penebangan hutan. Penebangan hutan dan pembakaran hutan secara liar merupakan penyebab terbesar terjadinya pemanasan global. Selanjutnya yang keempat yaitu efek rumah kaca. Nah, di sini apakah ada yang tahu apa itu efek rumah kaca? Baik, Julia, silahkan. Betul, betul. Siapa lagi? Hafid. Ya, betul sekali. Baik, betul sekali yang tadi dijelaskan oleh Hafid dan Julia bahwa sebenarnya rumah kaca itu adalah bangunan berbentuk yang keseluruhannya dinding, atap, tembok terdiri dari kaca. Nah, rumah kaca ini biasanya digunakan untuk menanam tanaman seperti sayur-sayuran, buah-buahan, bunga, dan lainnya. Nah, bisa kita lihat di sini ya, bahwa contoh dari rumah kaca. Baik, sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai rumah kaca? Silakan yang ingin bertanya bisa acungkan tangan. Baik, Sinta, silakan. Oh, baik, baik. Jadi gini, Sinta bertanya, apakah hanya kaca yang menyebabkan efek rumah kaca? Meskipun disebut dengan efek rumah kaca, tetapi tidak selalu kaca yang menyebabkan efek rumah kaca. Efek rumah kaca dalam kenyataannya, fenomena ini disebabkan oleh faktor-faktor lain yang secara berantai mengakibatkan naiknya konsentrasi gas karbon dioksida atau CO2 dan gas-gas lain di atmosfer seperti asap kendaraan, asap pabrik atau industri, asap dari kebakaran hutan, dan masih banyak lainnya yang dapat menyebabkan efek rumah kaca. Apakah bisa dipahami? Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak dari pemanasan global. Penyebab pemanasan global yang pertama yaitu gagal panen. Pemanasan global menyebabkan para petani gagal memanen hasil kebunnya. Nah, tentunya hal ini memberikan dampak, yaitu kurangnya pasokan pangan. Yang kedua yaitu es kutub utara mencair. Nah, mencairnya es di kutub utara dapat menyebabkan air laut meningkat. Nah, dapatkah kalian membayangkan bahwa air laut itu meningkat? Apa yang akan terjadi? Nah, yang ketiga, temperatur bumi tinggi. Tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan penguapan serta curah hujan keseluruhan. Tetapi, masing-masing wilayah berbeda. Beberapa akan menjadi basah dan sebagian lagi menjadi kering. Yang keempat yaitu punahnya spesies. Dampak dari pemanasan global ini yaitu
punahnya spesies yang semakin meluas dan merajalela. Menurut salah satu penelitian yang dipublikasi dalam masalah Nature, peningkatan suhu bumi bisa mengakibatkan kepunahan lebih dari 1 juta spesies. Selanjutnya yang kelima, menipisnya lapisan ozon. Lapisan ozon merupakan salah satu lapisan atmosfer yang berada pada lapisan stratosfer, kisaran 17-25 km di atas permukaan bumi. Lapisan ozon sendiri berfungsi sebagai pelindung bumi. Lapisan ozon ini melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet atau yang disingkat dengan UV. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Jadi, di kelas kita ada 5 kelompok. Tugasnya yaitu masing-masing kelompok menganalisis dampak dari pemanasan global. Sekarang silahkan masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil LKS pemanasan global. Silahkan kalian diskusikan bersama teman sekelompoknya. Setelah didiskusikan, masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya dan kelompok lain menanggapi jawaban dari kelompok yang sedang berdiskusi menyampaikan hasil diskusinya. Baik, kelompok 1 silahkan laporkan hasil diskusinya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kelompok 2. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kelompok 3. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kelompok 4. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu kelompok 5. Silahkan. Baik. Jawaban hasil diskusi kalian yang paling tepat yaitu diskusi dari kelompok 3. Diskusi yang lainnya juga bagus. Nah, sekarang kita beri aplaus kepada kelompok 3. Selamat ya. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan kalian evaluasi tentang sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang telah Ibu ajarkan. Baik, silahkan kalian catat pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Yang kedua, jelaskan faktor apa saja yang memicu terjadinya pemanasan global. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu, apa manfaat lapisan ozon bagi kehidupan bumi? Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal tadi. Kalau soal sudah dikerjakan, boleh dikumpulkan ke depan. Baik, berhubung semuanya sudah mengumpulkan, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas di rumah, yaitu membuat poster mengenai pemanasan global. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas individu di rumah ini? Silahkan Julia. Baik, untuk mengerjakan poster, dibuat semenarik mungkin dan sekreatif mungkin yang kalian bisa. Ingat, poster dibuat tulis tangan ya. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran kita kali ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian penjelasan materi mengenai pemanasan global yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.